Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwasil, kita lanjut pelajaran kita. Sekarang masuk ke pembahasan terakhir. Babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Ini pembahasannya nyambung dari sebelumnya, yakni tentang Lailatul Qadar. Hadis pertama berkaitan dengan i'tikaf. Syekh Abdullah menambahkan judul Hukmul i'tikaf wa mata yadkhul fihi. Hukum tentang i'tikaf dan kapan memasuki waktu i'tikaf, yakni kapan seorang masuk ke suatu masjid untuk melaksanakan i'tikaf. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi ashril awakhiri min Ramadan. Nabi kala itu laksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya. Summa i'takafa azwajuhu ba'dah. Setelah Nabi wafat, kemudian para istri Nabi pun melakukan i'tikaf. Wa fi lafzin, dan lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata jaa'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Nah, ketika selesai melaksanakan sholat subuh, Nabi menghampiri tempat iktikafnya, yakni selesai sholat, Nabi balik lagi ke tempat iktikafnya, tidak berlama-lama setelah sholat, langsung kembali ke tempat iktikafnya. Baik. Ini hadis yang insyaallah mudah untuk difahami. Nah, berkaitan dengan i'tikaf, syarah dari lafadznya, al-i'tikaf lughatan luzumus syai', yakni tetapnya dalam melakukan sesuatu. Yuqal akafa wa'takafa, luzumul makan, yakni berdiam di satu tempat. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 138, ya'kufuna ala asnamil lahum, mereka tetap dalam penyembahannya terhadap berhala, yakni ya'kufuna, tetap. Secara syara'an, i'tikaf adalah luzumul masjid li'ibadatillahi ta'ala, menetap atau diam di masjid untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Di i'tikaf itu berdiam diri untuk ibadah. Di sebagian masjid yang terjadi kaum muslimin, ketika ada program i'tikaf malah sibuk untuk ngobrol. Ini yang keliru. Di luar sana banyak masjid yang mengadakan i'tikaf tapi sibuk dengan ngobrol. Ada yang bawa anak-anak, bawa anak kecil, berisik, bercanda. Ini menyelisih hukum asal i'tikaf, yakni diam, fokus ibadah kepada Allah, menyendiri. Itu tidak sibuk dengan aktivitas lainnya, kecuali ada uzur syar'i yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan lain.
Kemudian berkaitan dengan i'tikaf ini dikatakan hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya, menunjukkan i'tikaf ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan terus, yakni tidak terputus, tidak dihapus hukumnya. Menunjukkan dari mana Nabi sampai wafat, diwafatkan oleh Allah, tetap melakukan i'tikaf. Dan tambahannya, summa i'takafa azwajuhu ba'dah. Kemudian para istri Nabi melakukan i'tikaf setelahnya. Berarti i'tikaf itu tetap masyru', disyariatkan setelah wafatnya Nabi dan bukan khususiyah Nabi. Kemudian berkaitan dengan perkataan fi kulli Ramadan, di setiap bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan i'tikaf itu tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan jika sudah terbiasa melakukan i'tikaf, dilakukan terus-menerus. Ramadan sekarang dan Ramadan setelahnya, seterusnya. Sebagaimana Nabi melakukan itu dari mulai diwajibkan puasa sampai akhir hayat. Tahun keberapa puasa Ramadan diwajibkan? Tadi subuh sudah disampaikan. Tahun ke 4 atau 5? Hah? 8. Tahun ke berapa? 4 atau 5? Hah? Tahun 2 Hijriah. Ya, ini Nabi dari tahun 2 Hijriah terus menerus melaksanakan i'tikaf pada bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang mana Nabi melaksanakan i'tikaf dari awal Ramadan. Nah, di sini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-'ashr al-awwal min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Summa i'takafa al-'ashr al-awsat. Kemudian Nabi iktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Summa atla'a ra'sah. Kemudian Nabi menampakkan kepalanya, yakni menunjukkan kepada para sahabat. Fakallaman nas, kemudian berbicara kepada para sahabat. Fadanu minhu, para sahabat mendekat, kan lihat Nabi keluar dari kemahnya, tendanya. Para sahabat langsung nyamperin, karena Nabi mau menyampaikan sesuatu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inni i'takaftul ashral awal altamisu hadhil lailah. Sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan untuk mencari malam ini, kata Nabi. Summa takaftul ashral awsat. Kemudian aku beriktikaf 10 hari pada pertengahan Ramadan, yakni dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Summa utitu. Kemudian ada yang menyampaikan kepadaku, faqila innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya yang kau cari itu, yakni Lailatul Qadar, adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni Jibril yang menyampaikan tersebut. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Maka barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf. Fa'takafan nasu ma'ah. Setelah itu, yakni para sahabat beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan hal yang memudahkan bagi umat Islam, tidak mesti mencari Lailatul Qadar dari awal. Karena Nabi sudah mengatakan malam yang dicari itu ada di 10 hari terakhir.
Kemudian selanjutnya dari faedah hadis ini, anna hukmal i'tikaf baqin lam yansah, seperti itu saya sampaikan bahwasanya hukum i'tikaf itu tetap tidak dihapus. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, masyru'iyatu i'tikafan nisa, disyariatkannya i'tikaf untuk para wanita, bisyaratin an takunal mar'ah thahirah, dengan syarat perempuan itu dalam keadaan suci, tidak haid, tidak nifas. Itu maksudnya. Wa alla yahsil bidzalika fitnah. Nah, harus terbebas dari fitnah. Kalau wanita mau iktikaf, tempatnya memungkinkan tidak untuk perempuan beriktikaf. Kalau tidak memungkinkan, campur baur dengan laki-laki. Banyak laki-laki yang jahil, jadi fitnah, nggak usah. Gitu. Kemudian, wa ayyadzin laha zaujaha. Nah, kemudian wanita jika ingin beriktikaf, dia harus meminta izin kepada suaminya. Karena perempuan hal yang paling wajib adalah melayani suami. Jika diizinkan, maka boleh beriktikaf. Jika tidak, maka hendaklah melayani suami di rumahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya dari sabda Rasulullah, la tahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tidak boleh untuk perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada, kecuali diizinkan. Puasa saja siang hari harus minta izin, apalagi iktikaf yang harus dilakukan siang dan malam. Berkata Syekh Abdullah, wal i'tikaf min babi aula, iktikaf itu lebih utama untuk meminta izin. Kemudian faedah selanjutnya, annal i'tikaf la yasihhu illa fil masjid. I'tikaf tidak sah kecuali di masjid. Enggak boleh i'tikaf di rumah, i'tikaf di guha. Ada sebagian orang yang kalau nyari i'tikaf itu sengaja di guha untuk menyendiri. Nah, ini keliru, sangat keliru. Ini dibahas di pelajaran akidah tentang penyimpangan-penyimpangan orang dalam beribadah. I'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid. Wa dzalika syaratun li sihhatihi. Ini adalah syarat sahnya i'tikaf, yakni harus di masjid. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid. Wa kadza azwajuhu. Begitu pula para istri Nabi i'tikafnya di masjid. Ma'al masyaqqah fil mulazamatil masjid wa mukhalafatil 'adah fil bu'di anil baiti wa an mukhalatatin nas. Karena untuk kebiasaan, meninggalkan kebiasaan, jika pada hari-hari selain iktikaf itu sibuk atau sering bercengkrama dengan orang-orang, ngobrol dan lain sebagainya, aktivitas. Kalau di masjid lebih fokus untuk iktikaf. Dan tujuan iktikaf memang untuk beribadah, bukan untuk berbincang-bincang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pada selanjutnya, zahirul hadis dalilun ala anna al-mu'takif yadkhulu makanal li'tikafihi ba'da salatil fajri min yaumil hadi wal 20. Zahir hadis menunjukkan iktikaf itu memulainya, yakni memasukinya setelah sholat subuh pada hari ke-21. Nah, tapi di sini ada kekeliruan. Wa qaulu tsani, ada perkataan yang kedua, qaul ulama yang kedua, annahu yadkhulu mu'takifah qabla ghurubish syamsi lailata 21. Orang yang beriktikaf memasuki masjid, yakni memasuki tempat iktikaf sebelum sholat maghrib, sebelum matahari terbenam pada hari
21. Berarti pada hari ke-20 menuju 21. Ya ini sekarang malam hari 20 misalkan, besok ke-21. Nah sekarang sebelum maghrib masuk ke masjid. Gitu. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, man kana i'takafa ma'i falya'takifil ashra al-awakhira. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf pada hari ke-21. yakni 10 hari terakhir dari hari ke-21 sampai hari 29 atau 30. Nah, berkaitan dengan ini, memasuki waktu itikaf sebelum matahari terbenam, sebelum sholat maghrib, ada dua segi dalam pendalilannya, yakni kesahihannya, rojihnya. Itikaf itu sebelum sholat maghrib mulainya, masuk masjidnya. Nah, yang pertama, anna min maqasidil i'tikaf iltimasul Lailatul Qadri. Maksud dari iktikaf itu untuk mencari Lailatul Qadar. Wa hiya tarji fi autaril ashr. Wa awwaliha Lailatul 21. Yakni dicari itu mulainya pada hari ke-21. Berarti hari ke-20 menuju hari ke-21 sebelum maghribnya. Nah, pas maghribnya itu masuk hari 21, maka itu sudah masuk waktu mencari Lailatul Qadar. Kedua, anna man dakhala qabla al-ghurub sadaqa alaihi annahu taqafa asral awakhir bikamiliha. Nah, barang siapa yang memasuki tempat iktikaf sebelum maghrib pada hari menuju hari ke-21, maka dia telah benar. Yakni itikaf bukan habis subuh masuknya, tapi sebelum maghrib. Amma idza dakhala ba'da salatil fajri lam yasduq alaihi annahu takafa ashr awakhir kullaha. Nah, adapun yang masuk setelah salat subuh pada hari ke-21, maka ini tidak dibenarkan karena terlewat malamnya. Malam 21-nya terlewat. Baik, kemudian pada selanjutnya annahu yajuzu lil mu'takif an yukhassis lahu makanan fil masjid yakhulu bihi, bahwasanya untuk orang yang beriktikaf bebas dia memilih tempat di masjid untuk iktikaf. Maksudnya di masjid yang terdekat. Misalkan di sini Masjid Birrul Walidain. Pas masuk dia bebas memilih tempat di mana iktikafnya. Mau di pojok kiri, pojok kanan, pilih terserah tempatnya. Sawa'un kana khinaan aw ghairih. Baik itu dia menggunakan tenda atau yang selainnya. Baik pakai sitar itu kayak di belakang pakai apa itu? Hordeng gitu, gorden. Boleh. Tapi wa syaratul fuqaha alla yudayyiq bidzalika 'alal musallin. Para fuqaha ahli fikih mengatakan syaratnya adalah tidak menyempitkan untuk orang-orang yang sholat. Contoh, antum pilih tempat iktikaf itu di depan belakang imam. Bikin tenda belakang imam sini. Ketika waktu sholat, repot, ribet. Angkat dulu, geser dulu. Habis salam, dibalikin lagi. Yang lain diusirin dulu gitu kan ke tempat semula. Nah, jangan menyempitkan untuk yang sholat atau merepotkan orang lain. Berarti ini ahsannya kalau di masjid yang besar, luas. Masjid jami yang besar. Karena lebih leluasa. Kemudian wabi syaratis siyanah wan nazafah. Nah, syaratnya juga harus rapi, harus bersih.
Jangan berantakan. Iktikaf untuk ibadah, bukan untuk tapak. Nggak peduli dengan kebersihan. Pakaian nggak diganti sama sekali. Nah, jorok, nggak boleh jorok. Bahkan sampai yang terbang-terbang itu kalau tempat udah bau itu, laler terus apa tuh? Yang suka kena mata itu yang kecil itu, kalau tempatnya udah bau itu ada seperti itu. Hewan-hewan terbang itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Santri biasanya kalau mau pulang itu ada aja yang jorok-jorok di asrama, ditinggalin, meninggalkan jejak. Nah, nggak boleh itu. Ketika itikaf nggak boleh ada hal yang seperti itu. Nggak boleh kotor, berantakan, nggak boleh. Harus rapih. Nah, ini selanjutnya berkaitan kebiasaan masjid di Saudi. Wa ghalibul masajidil yaum fiha huruf solihah lil i'tikaf fiha. Nah, di Arab ada masjid-masjid itu ada ruang-ruang khusus yang bisa digunakan untuk i'tikaf. Nah, itu masjidnya di sana emang gede-gede masjidnya. Dikasih ruang-ruang khusus untuk i'tikaf. Seperti di Masjid Roja. Itu di atas tuh ada tempat khusus untuk tidur para peserta daurah. Tidurnya di bawah ngemper, pakai kasur kayak antum gitu, tapi taruh di bawah di masjid, di atas lantai 2. Itu ada tempat khusus untuk itu. Kalau itu yang terbaik, bagus kayak gitu. Nah, tapi jangan sampai kalau misalkan tempatnya masjidnya kurang luas, antum i'tikaf karena itu masjid jami, bawa tenda, bawa kasur. Ketika sholat Jumat, beresin dulu. Habis itu gelar lagi. Ini orang masih zikir, diusir suruh pindah. Repot. Jadi harus kondusif tempatnya. Kemudian selanjutnya, masyru'iyatun firad al-mu'takif fi mawdi'i i'tikafih illa li maslahah. Disyariatkan untuk menyendiri ketika beriktikaf di tempat iktikafnya, kecuali ada maslahat untuk berbicara atau ngobrol. Di iktikaf itu masing-masing ibadahnya, doa masing-masing, zikir masing-masing, baca Quran masing-masing. Boleh ngobrol kalau ada kebutuhan. Nggak ada kebutuhan, nggak boleh. Di zaman sekarang orang iktikaf pada pegang HP, yang dibuka medsos. Kerjaannya debat di medsos. Iktikaf apa ini debat di medsos? Keliru ini, keliru. Tidak boleh seperti ini. Kemudian kapan dia keluar dari tempat iktikafnya? Contohnya kahuduris sholat. Kalau ada waktu sholat, ya keluar dari tempat iktikafnya, dari tendanya, ikut sholat berjamaah. Kemudian au ta'lim, atau dia harus ngajar, ngisi kajian, ya keluar tempat iktikafnya, ngajar dulu. Atau yang selainnya, misalkan harus bantu bersihin masjid dulu, ya bersihin masjid dulu, bantu. Ya karena iktikaf mendekem aja, yang bersihin masjid nggak ada, orang semuanya sibuk sendiri-sendiri, masjidnya kotor akhirnya. Nah, bersihin tetap, walaupun iktikaf harus menyendiri, tapi kebersihan harus dijaga. Kemudian selanjutnya, anna sunnata fi haqqil mu'takif annahu idza shalla subha fi makanin fil masjid ghaira mahall i'tikafih annahu la yajlis fi musallahu illa tulu'i syams. Kemudian untuk orang yang beriktikaf disunnahkan, yakni ketika sholat subuh, habis sholat langsung ke tempat iktikafnya. Dia tidak berlama-lama di tempat sholatnya, yakni habis salam, zikir sebentar, balik ke tempat iktikafnya. Nah, jika tidak ada taklim, nggak ada kajian, nggak ngajar, balik ke tempat iktikafnya. Ini yarji' ba'da salatihi ila mahall i'tikafih. Maka dia harus
segera kembali ke tempat i'tikafnya. Kemudian selanjutnya istihbabul istimrar. Disukai untuk terus-menerus ketika mengamalkan amalan yang baik. Kalau sudah biasa i'tikaf terus, lanjutkan terus. Jadi ibadah itu mudawamah, terus-menerus, tidak terpotong-potong. Jadi jangan bilang, ngapain i'tikaf? Ana pernah i'tikaf kok di Masjidil Haram misalkan. Ya kalau bisa i'tikaf lah di Masjidil Haram. Ada rezeki umrohnya di bulan Ramadan. Itu yang terbaik. Nah, dalam i'tikaf juga ada faedah yang besar, di antaranya adalah pengasingan diri dari hiruk-pikuk manusia. Jadi biar tidak sibuk terus-menerus dengan manusia. Pengasingan diri dari hiruk-pikuk manusia dan dunia, enggak sibuk dengan dunia, enggak sibuk dengan manusia. Menyibukkan diri dengan Allah. Baik. Hadis selanjutnya. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمثل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وإنما نور. Baik, hadis selanjutnya berkaitan dengan hukum orang yang beriktikaf keluar dari masjid atau sebagian dari badannya keluar dari masjid. Nanti pada hukum asalnya orang iktikaf itu di masjid, sebadan-badan di masjid, nggak kemana-mana, kecuali ada hajat untuk keluar. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat turajjilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya beliau radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi dalam keadaan haid. Jadi Nabi sedang iktikaf, Aisyah menyisir rambut Nabi. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Nabi sedang iktikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha. Yani di tempat iktikafnya. Yunawiluha ra'sahu. Nabi menjulurkan kepalanya. Jadi kalau di masjid itu dari pintunya misalkan karena nempel ke rumah Aisyah, ngeluarin palanya doang. Jadi enggak semua badan keluar di masjid, cuma palanya doang untuk disisir. Sama istrinya, sama Aisyah. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi tidak memasuki rumah kecuali ada hajat kebutuhan manusia. Contohnya apa? Mau ke hammam, kamar mandi. Misalkan di masjid kamar mandinya penuh atau lagi ada masalah, ngempet misalkan WC-nya. Ya pulang dulu ke rumah, enggak apa-apa. Gitu. Jadi ada hajat kebutuhan manusia, boleh dia pulang ke rumah. Nah, fi riwayatin, dan riwayat lain lagi, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, in kuntu la adkhulul baita lil hajah. Yakni beliau radhiyallahu anha tidaklah memasuki rumah kecuali ada hajat, ada hal yang harus dilakukan. Ketika masuk rumah, wal maridu fih, ternyata ada orang sakit di rumahnya. Nah, ini lagi itikaf, harus ke rumah. Ketika di rumah ada orang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Nah, aku tidak menanyakan orang sakit tersebut, melainkan hanya lewat saja. Itu yang sakit. Ya, kalau kita misalkan ada orang lagi dikompres misalkan di rumah, lihat aja udah, lewat aja lagi. Hajatnya mau ngapain? Ke hammam atau ganti baju, ambil pakaian, udah habis itu balik lagi ke masjid. Gitu. Nah.
Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang beriktikaf keluar dari masjid sebagian badan atau seluruhnya karena ada kebutuhan, dan kebutuhan itu jika itu urgent maka dilakukan, jika tidak maka ditinggalkan. Contoh, kalau ada orang sakit yang harus dilakukan oleh orang yang sehat adalah ngapain? Nah, apa? Gimana? Istirahat. Orang sehat, lihat orang sakit, ngapain? Hah? Kasih obat. Terus ngapain lagi? Dirawat, dijenguk. Terus doain. Tanya sakitnya apa. Itu kan yang bisa dilakukan. Tapi karena sedang beriktikaf, tidak dilakukan sama Aisyah. Tapi bukan berarti nggak peduli sama orang sakit. Kalau ada orang sakit di rumah, antum ke rumah, lagi iktikaf, ke rumah dulu mau ganti baju. Ada yang sakit di rumah, satu-satunya orang yang ada sakit itu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngurus sama sekali. Jangan ditinggal. Itu mudarat. Kalau bisa rawat dulu. Kalau ada orang lain untuk merawatnya, suruh orang lain buat rawat. Ini ada orang sakit, misalkan iktikaf, punya adik di rumah, orang tua lagi keluar kota. Adiknya sakit, kejar, lihat, sakit, malas, lagi itikaf, nggak usah ditanya, udah ambil baju tinggalin lagi, ya Allah tega banget itu mudarat. Kalau itu boleh rawat dulu atau minta orang lain untuk merawatnya. Kalau bisa seperti itu balik itikaf lagi, kalau nggak bisa urus dulu. Baik, kemudian berkaitan dengan Aisyah tidak menanyakan kepada orang sakit, menunjukkan iktikaf itu lebih utama. Kalau sedang iktikaf, fokus sama iktikafnya, yakni bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, banyak zikir, banyak bersolawat, banyak berdoa, banyak baca Quran. Jadi sibukkan diri, tidak sibuk dengan manusia. Sampai orang sakit aja cuma dilewatin, tapi ada yang ngurus maksudnya. Hadis selanjutnya. An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fi riwayatin yawman fil masjidil haram wa ta'aw fi ilatika wa lam yankur ba'du rawati yawman wa laylatan. Hadis selanjutnya berkaitan dengan i'tikaf dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, yakni beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah, yakni Umar pernah bernazar. Apa itu nazar? Siapa yang tahu? Apa itu nazar? Hah? Bersumpah untuk? Hah? Untuk kebutuhan. Bersumpah untuk kebutuhan. Ya, 40% lah nilai. Ada lagi? Nazar itu bersumpah jika doanya dikabulkan, dia akan melakukan suatu ibadah. Itu nazar. Kalau dikabulkan keinginannya, doanya, dia akan beribadah. Itu nazar. Yani Umar di sini bersumpah jika dikabulkan keinginannya, maka dia akan bernazar. Keinginannya sudah dikabulkan, tinggal nazarnya ini. Tapi pada masa jahiliyah, sebelum Umar masuk Islam. Nazarnya apa? An a'takifa lailatan wa fi riwayatin yauman. Yani nazarnya untuk iktikaf, diam, beribadah, menyendiri pada satu hari. Dalam riwayat lain satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi berkata, qala
fa'aufi binadrika. Kata Nabi, tunaikan nazarmu. Padahal dia bernazar sebelum masuk Islam. Tapi kata Nabi, tunaikan nazarnya. Walam yadhkur ba'dur ruwah yauman wala lailatan. Sebagian riwayat tidak menyebutkan satu hari atau satu malamnya. Jadi pokoknya bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Nah, berkaitan dengan nazar, jangan kita bermudah-mudah untuk dikit-dikit nazar. Dalam kitab Tauhid berkaitan dengan nazar itu ada hadis berkaitan tidaklah bernazar melainkan orang yang bakhil, orang yang pelit. Dia harus ada janji dulu. Kalau dikabulkan baru mau ibadah. Kalau nggak dikabulkan nggak ibadah. Itu nggak boleh. Banyak bernazar, dikit-dikit nazar itu nggak boleh. Adapun jika sudah nazar harus ditunaikan. Hatta dia sebelum masuk Islam. Pas masuk Islam, tunaikan nazarnya dengan syarat nazar itu tidak berkaitan dengan kesyirikan. Baik tempatnya atau perbuatannya. Nazar jika bertempat atau melakukan perbuatan berkaitan dengan kesyirikan, maka tidak boleh ditunaikan. Jika tidak ada kesyirikan, maka harus ditunaikan. Sebagaimana Umar bernazar ketika masih jahiliyah dan saat masuk Islam, sudah masuk Islam, Nabi menyuruh untuk menunaikan nazarnya. Faedahnya diantaranya berkaitan dengan hal ini, sebagaimana tadi disebutkan. Yang pertama, sihhatu nadhril ibadati minal kafir halu kufrihi. Sahnya nazar ibadah dari orang kafir ketika ia masih dalam keadaan kafir. Orang kafir tetap sah nazarnya. Nazar itu tetap nazar, harus ditunaikan. Yang kedua, bahwasanya nazar itu sah dari orang kafir dan wajib baginya menunaikannya ketika ia masuk Islam. Jika belum ditunaikan ketika dia masih kafir. Contohnya kayak Umar ketika jahiliyah punya nazar, belum ditunaikan. Kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, tetap nazarnya harus ditunaikan. Selama seperti yang tadi dikatakan, tidak dalam rangka kesyirikan. Harus ditunaikan. Kemudian berkaitan nazarnya tadi adalah beriktikaf, maka lakukan iktikaf. Nah, selanjutnya yang keempat, anna nadhra al-ibadah idza uyyina fihi al-masjidil haram ta'ayyana. Jadi kalau bernazar, udah nazar, ditentukan tempatnya, maka harus ditunaikan nazarnya sesuai dengan tempatnya. Contoh kayak Umar tadi, bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram, tunaikan di Masjidil Haram. Nah, antum jangan sampai ketika bernazar, saya bernazar pengen iktikaf di mana? Masjidil Aqsa. Keadaan konflik, memberatkan. Gitu. Jadi jangan mudah bernazar, apalagi dengan ta'yin, dijelaskan nazarnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Ketika tidak ditunaikan harus bayar kafarah. Baik, selanjutnya. Sihhatul i'tikafi biduni shaum. Sahnya i'tikaf walaupun tidak dalam keadaan puasa. Boleh i'tikaf di luar Ramadan? Boleh, sah. Li'anna al-lailata laysat mahlan lis-shaum. Karena malam hari itu bukan tempat untuk berpuasa. Kalau dia i'tikafnya di malam hari. Tapi kalau dia i'tikafnya siang dan malam, bukan di bulan Ramadan, boleh. Boleh. Kemudian selanjutnya,
annahu yanbaghi lil insani ay yas'alal ulama amma yajhalahu minal ilmi. Hendaklah seseorang itu bertanya kepada ulama berkaitan hal yang dia tidak ketahui. Auma ya'radu lahu, atau perkara yang dihadapinya. Yu'radu lahu. Nah, jadi kalau tidak tahu seperti Umar pernah bernazar ketika di masa jahiliyah harus ditunaikan atau tidak, maka bertanya kepada Nabi. Begitupun dengan kita, kalau nggak tahu tanya sama yang lebih tahu, yang ilmunya lebih luas, sama orang yang alim, atau sama orang yang punya koneksi ke orang alim. Misalkan nanya ke ustadznya nggak tahu, tapi kata ustadznya, nanti anak tanya ke ustadz yang lebih senior, atau tanya ke syekh misalkan, tanya gitu. Jadi jangan ijtihad sendiri, kalau tidak tahu tanya. Kemudian selanjutnya faedah yang terakhir dari hadis ini, wujubul bayan ala man su'ila an ilmin alimahu wa adamu kitmanihi. Wajibnya menjelaskan bagi penanya, yakni kalau bertanya jangan sepotong-sepotong, harus jelas nanyanya seperti apa. Seperti Umar tadi punya nazar, jelasin nazarnya kapan, yakni pada masa jahiliyah. Begitupun kita kalau nanya jelasin, jangan setengah-setengah. Ustaz, gimana Ustaz kalau misalkan ada santri makan di bulan Ramadan, boleh nggak? Ya tentu hukumnya nggak boleh. Dia nggak bilang, ternyata makannya nggak sengaja, ternyata makannya baru bangun tidur, tahu-tahu ada keripik misalkan sisa di samping bantal, langsung ambil. Masuknya nggak sengaja juga, nggak dijelasin. Ya ustaznya bilang secara umum juga, kalau makan berarti batal, langsung balik tuduh temennya, ente batal ini ya, habis makan, udah nanya ke ustaz. Nanyanya sepotong-sepotong, nggak dijelasin. Tahu-tahu dia menyimpulkan, nggak boleh. Nanya harus jelas nanyanya. Baik, selanjutnya hadis terakhir dari bab i'tikaf. عن سفيان بن حيي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا حدثته ثم قمت من أنقلها فقام معي لقلباني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزقكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فقال شيئا. وفي روايات أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان حدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم معها يحولها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. Hadis yang terakhir ini dalam bab i'tikaf di kitab Umdatul Ahkam diberi judul oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Hukmu Ziyarati Al-Mu'takif wa Tahadduts Ma'ah. Hukum mendatangi atau menziarahi orang yang sedang i'tikaf dan berbincang-bincang dengannya. An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, dari Safiyah binti Huyai, qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, tatkala Nabi sedang beriktikaf, fa ataituhu azuruhu lailan, aku mendatanginya
pada malam hari. Fahaddatsuhu, kemudian aku berbincang-bincang dengan Nabi. Tsumma qumtu li anqaliba, kemudian aku bangkit untuk kembali, yakni pulang. Faqama ma'i liyaqlibani wa kana waskanuha fi daril Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansor. Nah, tatkala Sofia binti Huyai ini bangkit ingin pulang, maka Nabi mengantarkannya, menyertainya. Sedangkan Sofia tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Nah, ketika di perjalanan, famar rajulani minal ansor, ada dua laki-laki Ansor. Falamma ro'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a. Tatkala dua orang Ansor itu melihat Nabi dan Sofia, dua orang Ansor ini langsung jalan cepat-cepat, buru-buru. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Nabi bersabda ke orang Ansor tersebut, pelan-pelan, jangan buru-buru. Lihat Nabi langsung ngacir, kabur, jalan cepat-cepat. Kata Nabi pelan-pelan. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini Sofia bin Huyai. Jadi Nabi langsung mengatakan sedang bersama Sofia. Yang orang Ansor tahu hanya Nabi. Nah, kemudian faqala, dua orang Ansor berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Faqala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan di kalau urat-urat itu? Peredaran darah atau pembuluh nadi. Syaitan itu berjalan di aliran darah Ibnu Adam. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syarran. Nabi khawatir, yakni di hati kedua orang Ansor tersebut ada anggapan buruk karena Nabi berjalan dengan wanita di malam hari. Au qala syai'an, ada sesuatu yang dipikirkan dua orang Ansor itu karena lihat Nabi malam-malam jalan dengan wanita. Ini juga menjadi dalil bahwasanya wanita itu istri Nabi pakaiannya tertutup, nggak dikenal, tertutup. Ya, ini pakai cadar istri Nabi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam riwayat lain bahwasanya Sofia itu mendatangi Nabi, mengunjungi Nabi dalam keadaan iktikaf. Nabi sedang iktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'ah. Kemudian berbincang-bincang sebentar dengan Nabi. Tsumma qamat tanqalibu, kemudian bangkit untuk pulang. Sofia bangkit untuk pulang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Kemudian Nabi bangkit untuk mengantarkannya hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah, sampai pintu masjid. Karena Sofia masuk ke pintunya Ummu Salamah, yakni dekat dengan masjid. Tsumma dzakara bimakna, kemudian menyebutkan ya setelahnya sesuai dengan maknanya. Di sini menunjukkan orang yang beriktikaf boleh ngobrol jika ada hajat, boleh didatangi, dikunjungi kalau ada kebutuhan. Kemudian di sini juga menunjukkan betapa perhatiannya Nabi terhadap keluarganya. Lagi sibuk ibadah, istrinya mau pulang, tetap dianterin. Tidak suruh jalan sendiri. Udah gede, sono jalan sendiri. Nah, perempuan, dampingin. Jangan suruh jalan sendiri, apalagi malam-malam. Kemudian, di sini kita bisa mengambil faidah dalam hadis ini. Yang pertama, zawazu ziyaratil mu'takif wa tahaddas ma'ahu. Bolehnya menziarahi, yakni mendatangi orang yang beriktikaf dan berbincang-bincang dengannya.
bisyartin, dengan syarat alla yashghulahu dzalik anil maqsudil i'tikaf alladhi huwa tafrigh lil ibadah. Nah, dengan syarat kalau mengunjungi orang beriktikaf itu ngobrolnya jangan menyibukkan sampai tidak sesuai dengan tujuan itikafnya. Orang lagi ibadah, datang berkunjung, nggak ada kebutuhan apapun, cuma ngapain, pengen ngobrol aja, nggak boleh. Kalau datang misalkan kebutuhan mendesak, misalkan ngapain, minta duit karena harus beli obat, harus izin ke suami, seorang istri, urgent, butuh, itu boleh. Tapi antum misalkan, wah ini ketika 10 hari terakhir anak Ibnu Umar yang itikaf siapa? Bang Umar itikaf nih katanya kan. Tahu-tahu Khairi datang berkunjung ke masjid tempat Umar itikaf. Ngapain? Enggak, pengen ngobrol aja. Usir. Ganggu gitu. Enggak ada kebutuhan, cuma pengen ngobrol aja, enggak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan yang urgent, maka dia boleh datang berkunjung dan berbincang-bincang. Kemudian di sini juga menunjukkan baiknya sifat Nabi, akhlak Nabi kepada keluarganya. Nah, ini tidak dibiarkan istrinya itu ketika mengunjunginya pulang sendirian. Nggak dibiarin pulang sendirian. Padahal rumahnya dekat, apalagi rumahnya jauh. Kemudian faedah selanjutnya, bolehnya seorang wanita keluar di malam hari jika itu ada kebutuhan yang mendesak, dengan syarat aman dari fitnah. Jadi perempuan boleh keluar malam hari dengan syarat aman dari fitnah. Kemudian selanjutnya, bolehnya seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf jika tidak memudaratkan orang yang beriktikaf. Gak memudaratkan, orang iktikaf lagi ibadah, tahu-tahu istrinya datang cuman pengen ngomel-ngomel, nggak boleh. Ya, ini datang kalau ada hajat kebutuhan dan tidak memudaratkan orang yang iktikaf. Kemudian faedah selanjutnya, besarnya pengagungan sahabat kepada Nabi. Lihat dari mana? Ketika lihat Nabi sedang berjalan dengan perempuan, sahabat buru-buru jalannya. Karena khawatir mengganggu dan lain sebagainya. Jalan buru-buru. Kemudian bolehnya seseorang menjelaskan keadaannya dalam rangka menghindari suuzon, menjelaskan keadaannya biar orang tidak berburuk sangka. Kayak Nabi bilang pelan-pelan. Yang bersama Nabi itu adalah Sofia. Ya, ini langsung sampaikan walaupun nggak ditanya. Itu. Misalkan pas lagi libur santri lihat ada yang kok boncengan sama Ahwat, ngomong langsung, ini kakak Ani, ini adik Ani, biar tidak ada buruk sangka, biar nggak jadi gosip nyampe pondok. Jelasin langsung walaupun tidak diminta. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahwasanya syaitan itu berjalan di pembuluh darah Ibni Adam. Jadi syaitan itu berjalan di pembuluh darah Ibnu Adam. Nah, kapan syaitan itu dikurangi perbuatannya? Yakni dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa darah itu tidak mengalir dengan deras seperti orang yang
biasa makan. Habis makan darah itu semakin deras ngalirnya. Maka dikurangi dengan puasa. Nah, kemudian disyariatkannya mengucapkan tasbih ketika dalam rangka takjub. Langsung tasbih. Yani ketika perbuatan dua orang Ansor ini. Tatkala melihat Nabi berjalan dengan wanita dan Nabi bilang, suruh pelan-pelan. Kemudian dijelaskan bahwasanya yang berjalan dengan Nabi adalah Sofiyah. Kemudian dua orang Ansor ini langsung mengatakan, Subhanallah, langsung melakukan tasbih. Ini takjub, kaget. Ini menunjukkan sahabat juga orang yang memiliki adab yang luhur, adab yang tinggi. Semua perbuatannya dikaitkan dengan ibadah, baik dalam hal takjub, kaget, dan lain sebagainya. Pelajaran buat kita, begitupun dengan lisan kita. Biasakan ketika kaget, takjub, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak mengikuti perkataan-perkataan orang fasik. Apalagi ngomong kasar. Ditambah lagi di bulan Ramadan. Yang orang berpuasa itu nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh berbuat yang sia-sia. Sibukkan diri dengan ibadah. Orang lagi puasa itu harusnya apa? Lemah lembut, tenang, sabar, fokus untuk ibadah. Kita lihat nanti Ramadan. Bagaimana keadaan pondok kita tercinta ini. Jika sesuai dengan hakikat puasa, nggak ada teriak-teriak. Kaget-kaget, gaya-gaya orang fasik itu nggak akan ada. Dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Bukan saling menyembunyikan satu sama lain. Saling ngasih kode. Nah, itu nggak boleh. Ustadz lewat. Langsung soleh semua. Seolah-olah syaitan itu kabur langsung. Gara-gara ustadz lewat, langsung soleh santri. Nggak boleh. Soleh itu ada ustadz, nggak ada ustadz, dimanapun dan kapanpun tetap soleh. Yang terbaik bukan hanya soleh. Kalau soleh itu dia baik untuk dirinya. Yang terbaik adalah muslih. Baik untuk dirinya, baik untuk sekitarnya juga. Mengingatkan teman-temannya juga. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Waktunya qadarullah sangat mepet. Pengen menambahkan, tapi kasihan. Kayaknya belum siap. Apa malam lanjutin? Apa jam 10? Kita biasanya begitu kalau daurah. Dari maghrib jam 10 lanjut lagi. Ketemu lagi subuh besoknya lagi. Tapi ini di antara bentuk latihan lah untuk daurah. Taib sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Adapun jika ada yang mau bertanya nanti ba'da maghrib insyaallah taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.